Bab ketiga, chapter ketiga, Mas Andi. Tentang hukum, Pak. Ya. Soalnya tentang hukum, ben sobat Mas Darkum ki yo pinter, gamblang terkait hukum gitu loh. Orang minta itu koyo oleh karto. Ya ora le. coba aku juga ya. Nah, Aku meneh. aku ya. Oke, Kowe pra peradilan piye kuwi? Oh, pra peradilan. Oke. Ini nek karto request ya, sobat Mas Darkum ya, mau membicarakan terkait pra peradilan. Bar maca koran. Nah, bar maca koran. Dhek bar tuku jenang ana bungkuse koran terus maca. Bener ora, Le? Ora, aku bab wingi ana sing pra peradilan Brasil, ana sing pra peradilan lah Brasil. Oke, siap. Berarti butuh artine pra peradilan karo contone ya, Le ya. Heeh. Oke, gini, sobat Mas Darkum. Pra peradilan itu adalah sebuah tindakan hukum sebelum sebuah perkara tersebut diadili. Maka disebut pra. Sebelumnya, pra itu sebelumnya. Peradilan itu ya peradilan. Jadi memang sebelum peradilan dimulai. Dan kenapa sih ada pra peradilan? Pra peradilan itu digunakan untuk menilai sah atau tidaknya sebuah penangkapan oleh aparat penegak hukum. Oh, berarti ini masuknya pidana ya? Masuknya pidana. Oke. Masuknya Biar pidana. sahabat Marhakom ngerti ya. Ya, jadi memang pra peradilan itu nanti yurisdiksinya di pengadilan negeri, Mas Andi. Oh ya. Di tempat TKP, di tempat kejadian perkaranya. Jadi pra peradilan itu kadang digunakan oleh beberapa orang, dimanfaatkan untuk memperlambat proses peradilan. Itu negatifnya seperti itu. Ya. Tapi positifnya juga ada, karena semuanya kan tetap ada dua sisi tuh Mas, jadi baik dan buruk ya. Kalau baiknya memang ini menjadikan aparat penegak hukum tidak semena-mena, tidak seenaknya untuk menetapkan tersangka kepada seseorang. Karena memang dibutuhkan untuk menetapkan orang menjadi tersangka itu kan dibutuhkan lidik dan sidik yang pasti, Mas. Ya, dan ingat, prinsip hukum pidana lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada memenjarakan satu orang tidak bersalah. Itu loh yang dogma itu yang harusnya itu menjadi panutan di penegak hukum ya, baik itu polisi, baik itu jaksa, baik itu hakim maupun pengacara. Jadi memang pra peradilan itu memunculkan pro dan kontra lah, karena ada baiknya dan buruknya. Tapi kalau saya pribadi, Mas Andi, pra peradilan itu juga bagus kok, karena itu adalah itu tadi dia bisa controlling terhadap APH ini loh, biar tidak semena-mena ya. Karena memang dia punya kuasa, dia memang mempunyai kekuatan untuk melakukan sidik, lidik, terus kemudian menetapkan orang menjadi tersangka, terdakwa, kan seperti itu. Nah, saya ini contoh nih Mas Andi, kayak ono contoh yang wingi kuwi banyak ya. Lah mulane iki biar sobat Mas Darkum udah ngerti. Jadi kan nek pra peradilan itu semua komponen bukti, alat bukti, hasil lidik, hasil sidik itu sudah dimasukkan atau enggak? Jadi gini jadi gini, pra peradilan itu tidak boleh memeriksa perkaranya. Pra peradilan itu hanya memeriksa prosesnya, proses penangkapannya. Kalau secara material dan formil, maka tidak boleh masuk ke dalam perkaranya. Contohnya gini, lek karto keconangan nyolong ayam, dicekel mergo nyolong ayam. Ketika lek karto menggugat pra peradilan, maka lek karto tidak bisa ditangkap terus kemudian lek karto mengajukan pra peradilan. Yang bisa dilakukan lek karto adalah lek karto harus buktinya dulu bahwa penangkapannya itu tidak sah. Karena apa? Satu, tidak dikasih surat penangkapan, tidak tertangkap tangan tapi tidak ada surat penangkapan, atau tidak ada surat panggilan terlebih dahulu.
baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, kan gitu Mas Adi. Itunya proses formilnya yang bisa diperadilankan. Nah, kadang tanggalnya. Kadang tanggalnya beda. Umpamanya gini, lek kartu lek nyolong tanggal 26, tapi neng kono lek nyolong tanggal 24. Itu kan salah. Ya. Tidak sesuai kan? Tidak sesuai dengan kronologinya. Walaupun kita tidak bisa masuk ke kronologinya ya. Karena yang dinilai di pra-peradilan itu tetap adalah formilnya, formil penangkapannya itu sah atau tidak. Kalau terkait nyolong ayamnya ya tetap nyolong, yaitu kalau terbukti. Kecuali kalau nyolong profesi loh, Le. Nah itu pas ono kejadian apa kayak wong doyak klitih terus ditabrak klitih. Nah, orang itu kan mas dituduh melakukan pembunuhan terhadap si klitihnya ini. Nah, ngono kuwi iso pra-peradilan ora? Bisa ya Jan ya? Ya kabeh semuanya bisa nih pra-peradilan itu. Tadi yang apa masalah formilnya itu tadi ya. Ini terkait proses penangkapannya. Langsung ditangkap, bukan kejadiannya. Kejadiannya. Kita tidak bisa masuk langsung ke ini telah nabrak klitih, itu nggak boleh. Tapi prosesnya dia menjadi tersangka ini secara formil dan material terpenuhi apa tidak. Berarti penegak hukumnya kudu paham hukum juga ya? Iya. Nek radung sinau ning ngene Mas Andi. Kan tukang ijek kadang. Iya. Ya makanya ini yang kadang sering di pra-peradilan itu kan juga bingung juga akhirnya kan gitu. Kayak contohnya gini Mas Adi. Bayar ora kuwi pra-peradilan ngono kuwi? Pra-peradilan yo bayar kok negara kok. Tapi uangnya masuk negara. Sekarang contohnya kemarin Mas Adi. Ketika Hakim Eman Sulaiman itu dia memutus terkait pra-peradilannya beberapa tersangka kasus Wina itu. Iya. Itu gini Mas Adi. Saya secara profesional. Aduh, kok secara profesional, apa-apa lah. Secara hukum gini. Kritik saya putusannya bagus. Kritik saya adalah kenapa ada yang dimasukkan terkait materialnya dalam proses sidang pra-peradilan tersebut. Jadi sudah masuk ke perkaranya Mas Andi. Padahal yang harusnya itu yang dilakukan adalah terkait proses penangkapannya saja. Tidak boleh masuk ke perkaranya. Aku piye Kom? Ngono kuwi. Kasusmu kuwi berarti sing kleru administrasine apa hakime sing ra mudeng? Sing kleru. Tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawani ngomong no. Ngono. Ora ngomong piye? Kan reformasi hukum kita masih butuh 50 tahun. Oke, Sobat Mas Dargo. Kalau jenengan Anda semua belum dong terkait pra-peradilan, terkait bagaimana prosesnya, bagaimana cara melakukannya, silakan komen. Atau ada pertanyaan terkait pra-peradilan, monggo. Kita belajar bareng. Saya bukan orang yang pinter, saya bukan orang yang ahli, tapi saya adalah orang yang suka membaca. Jadi ben ngerti. Walaupun gaweane ming macul, ini ming ditakoni terkait apa itu hukum, apa itu pra-peradilan, apa itu NO. Tapak palune pandai. Salam betul. Salam sehat, salam waras. Wassalam.